mereka yang mengendalikan arah kebijakan dan dana otsus ini mereka adalah para elit politik, gubernur, wakil gubernur, bupati, DPR Papua, MRP, pejabat birokrasi, dan bahkan tokoh adat dan kontraktor lokal yang dekat dengan kekuasaan. Siapa sebenarnya yang mengendalikan arah kebijakan dan dana otonomi khusus di Papua? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, mereka yang mengendalikan arah kebijakan dan dana otsus ini mereka adalah para elit politik, gubernur, wakil gubernur, bupati, DPR Papua, MRP, pejabat birokrasi, dan bahkan tokoh adat dan kontraktor lokal yang dekat dengan kekuasaan. Jadi kelompok inilah yang memiliki kuasa atas keputusan besar, termasuk bagaimana dana otsus dibagi dan digunakan. Pada tahun 2001 hingga 2021, atau yang dikenal sebagai Otsus Jilid 1, gaya kepemimpinan yang berkembang sangat sentralistik dan elitis. Jadi banyak keputusan strategis masih dikendalikan dari Jakarta. Dan untuk sementara itu pejabat lokal cenderung lebih menjalankan kepentingan pusat demi menjaga posisi dan aliran anggaran. Jadi jabatan publik pada saat itu pun seringkali diisi bukan karena kapasitas, tapi karena koneksi, politik balas budi, relasi keluarga atau kedekatan dengan elit pusat begitu. Dana otsus itu memang mengalir deras, tapi banyak digunakan untuk proyek infrastruktur besar yang tidak selalu menyentuh akar permasalahan di kampung-kampung. Jadi bahkan terjadi kompetisi antara elit lokal, jadi terutama antara wilayah pesisir dan pegunungan demi menguasai jabatan dan posisi atau proyek strategis. Dan bukan hanya itu saja, tapi korupsi pun tak terhindarkan. Di daerah di beberapa provinsi Papua ada proyek jalan senilai puluhan miliar rupiah yang hanya digunakan sebagian kecil. Jadi proyeknya ini fiktif, tapi anggarannya tetap cair. Kalau kita bicara rakyat, ya rakyat hanya jadi penonton saja. Dan memasuki Otsus Jilid 2 sejak 2021 hingga sekarang ini muncul gelombang pemekaran wilayah atau DOP, daerah otonomi baru, seperti Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan lainnya. Jadi secara administratif ini membuka banyak jabatan baru, tapi di sisi lain itu justru memperkuat kompetisi antar elit dan menciptakan arena baru bagi perebutan kekuasaan lokal. Jadi ya pemerintah pusat kini itu lebih dominan mengatur arah pembangunan, sementara pejabat daerah sering hanya menyesuaikan. Jadi banyak elit lokal justru memilih berdamai dengan Jakarta demi menjaga posisinya. Contohnya pemekaran Papua Barat Daya sempat ditolak masyarakat sipil, tapi justru disambut hangat oleh para elit lokal karena membuka peluang jabatan strategis. Lalu kenapa rakyat tidak merasakan dampaknya? Ya karena gaya kepemimpinan selama ini tidak partisipatif. Warga tidak diajak dalam pengambilan keputusan, informasi soal dana otsus tidak terbuka, lalu sistem elit capture membuat sekelompok kecil orang menguasai anggaran dan proyek. Akibatnya, kepala daerah lebih sibuk melayani pusat ketimbang memperjuangkan suara rakyatnya. Jadi, inilah potret bagaimana kepemimpinan di politik di Papua seringkali tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Bukan karena orang Papua tidak bisa memimpin, tapi karena sistem yang dibentuk seringkali justru menyingkirkan suara-suara dari bawah begitu.